guys, Halo. welcome back to our YouTube channel. Yeah. Balik lagi sama gue Cynthia dan Dan Smith. Nah, kali ini kita akan membahas hero termurah di ROK. Nah, siapakah dia? Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Jadi setiap kita upload video, kalian akan dapat notifikasinya. Ya udah, jangan lupa untuk subscribe sekarang ya guys. Kita Mantap. langsung ke videonya aja. Yes. Nah guys, jadi hero termurah di ROK Legend adalah termurah. Oh ya, hero legend termurah. Mantap. Termurahnya bikin sakit kepala guys. Aduh. Siapakah dia? Dia adalah Manimoto. Manimoto. Iya, yang bernilai sekitar 3 juta. 3 juta rupiah. $200 kalau nggak salah ya. Iya, sekitar Ini itu. sekitar 3 juta lah ya. 3 jutaan. An. An. Gitu. Sama maintenance-nya jadi lebih dari 3 jutaan. Dia kan Iya. makannya mahal. Ya, pokoknya intinya cuman memang ini hero itu yang paling legend yang paling mudah diekspertiskan. Kalian punya uang, punya duit, langsung The fastest, kasih makan. the shortest Iya. legend expertise ever. Yang penting punya dana, langsung diekspertiskan. Gitu guys, ini juga hero yang ya kalau di kafe kasih satu-satu, ini Minamoto dan Chow Chow itu udah paling mantap buat open rally. Gitu guys. Oke, Mungkin kita baca sejarahnya. Ya. Minamoto no Yoshitsune, dia berasal dari Jepang, Kaisar Kamakura gelarnya guys. Oke. Kita lihat tuh, kill barbarian, killnya udah banyak tuh, Mantap. 31 juta kan. Useful nih ya, hero useful. Useful. Ini setidaknya dari Berguna. kalian beli, dari kalian bikin ID baru, terus main sampai kayak gua sampai 2 tahun, ini masih sangat terpakai. Masih oke lah gitu guys. Kalau diingat-ingat momen-momen mau expertise dia aja tuh galaunya berminggu-minggu. Betul. Tapi ya udahlah ya. Ya sudahlah, namanya hobi gitu kan ya. Terus kan sampai sekarang juga terpakai, dinikmati jasanya si Minamoto ini. Jadi ya sudah. Oke, sekarang kita mungkin baca sejarahnya. Minamoto no Yoshitsune adalah komandan militer klan Minamoto dari Jepang pada akhir masa Heian dan awal Kamakura. Selama perang Genpei, dia memimpin serangkaian perang dan akhirnya menaklukkan cabang Ise Heishi dari klan Taira, membantu saudara tirinya Yoritomo untuk merebut kekuasaan. Di tahun 1189, Fujiwara no Yasuhira, anak dari sekutu yang dipercaya, karena takut dengan tekanan dari Yoritomo, mengkhianati Yoshitsune dan mengepung kediaman Koromogawa. Susah namanya guys. Koromogawa gitu kan. Koromogawa no Tachi, mengalahkan semua pengawalnya dan memojokkan Yoshitsune untuk seppuku. Nah, seppuku ini tahu nggak? Nggak. Nah, ini tradisi Jepang yang sangat unik. Apa tuh? Menurut gua ini berani banget. Seppuku ini adalah ketika samurai Jepang kalah perang, tertangkap, dia merasa malu, dia merasa nggak tahan karena dia kalah gitu maksudnya. Misinya gagal seperti itu. Dia ambil sebilah pisau yang cukup pendek, dia tusuk perutnya, dia robek. Itu seppuku. Oh, jadi beda sama harakiri. Kalau harakiri apa ya? Ya mungkin mirip-mirip Bunuh diri. ya. Mirip-mirip. Seppuku juga begitu kok sebutannya. Tapi itu. kalau seppuku mungkin buat kaisar, buat yang kalah perang atau apa. Ya mirip-mirip lah gitu. Intinya seppuku tuh kayak bunuh diri lah. Harakiri, aduh gue juga agak lupa tuh harakiri apa tuh ya. Coba kita mungkin cek sedikit di Mbah Google. 3 jam kemudian. Oke, kita cek. Oke, kita cek. Apakah itu harakiri? Nih, kita cek ya. Ini kan pengetahuan. Apakah itu harakiri? Harakiri dan seppuku langsung keluar tuh. Seppuku adalah suatu bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk memulihkan nama baik.
dan Setelah setelah kegagalan saat melaksanakan tugas dan atau kesalahan untuk kepentingan rakyat. Seppuku dulu hanya dilakukan oleh samurai. Ya salam, ngeri banget sih sampai robek perut keluarin usus dong. Apa perbedaan harakiri dan seppuku? Seppuku sering dilakukan atas kegagalan menyelesaikan suatu tugas sebagai bentuk dedikasi. Harakiri, aduh. Ini dibuka, lu gimana sih? Sebentar dong, sebentar. Nah, lu nggak klik linknya, gimana kebuka? sebentar. Harakiri memiliki penulisan yang sama dengan seppuku dengan karakter yang dipertukarkan dan menggunakan cara baca yang beda. Harakiri adalah istilah lain untuk seppuku. Namun di Jepang, istilah harakiri dianggap kasar dan vulgar karena digunakan seppuku untuk bahasa halusnya dan terhormat. Sama gitu. aja Sama dong. berarti. Iya, tapi tadi lu nggak klik linknya, jadi nggak kebaca. Biasa kan intinya itu tuh inti dari segala intinya tuh udah kelihatan dari atasnya. Jadi, gitu guys. Jadi intinya harakiri dan seppuku sama. Hanya harakiri itu bahasa yang lebih kasar, seppuku ya. bahasa halus dan terhormatnya. Gitu seppuku guys. itu bukannya kalau lo manggil sama nyokap lo punya adik punya anak seppuku gitu. Itu saudara. Sepupu. Oh. Aduh, memang udah tengah malam guys, jadi kayak nggak connect gitu. Oke. Makanya ini kayaknya gue bingung kenapa ini historinya dulu. Oh ya. Masih ada lagi? Sebentar, coba kita baca dikit. Tadi sampai seppuku ya. Ya. Yoshitsune dianggap salah satu dari prajurit terpopuler di masanya dan menjadi salah satu samurai paling terkenal di sejarah Jepang. Masa sih? Kok gue kenalnya Batosa ya? Siapa tuh? Batosa yang taunya- yang ada di film kartun. Gue taunya Barongsai. Aduh. Kalian tahu Batosa kan? Wah, Batosa si tukang sunat. Tahu. terus. Ya, jadi intinya Itu udah kelar tuh? Ya, ini sejarahnya ini udah kelar. Jadi dikhianati Gitu. saudara sendiri. Ya, kayaknya sih seperti itu. Terus disuruh bunuh diri kayak begitu. Mengajar ya guys. Nah, tradisi Jepang ini yang berani bunuh diri, berani mati itu terwarisi sampai Perang Dunia Kedua. Apanya? Gitu. Tradisinya orang Jepang di Perang Dunia Kedua kan sangat terkenal. Sebutannya apa tuh ya? Yang bunuh diri. Kamikaze. Wah, itu gila itu pasukan Jepang Oh, itu. bukan Kamehameha. Kamikaze kalau misalkan nih ya pasukan barat nih naik pesawat tempur nih. Oh, iya, Ketembak. tahu. Dududududud. Pasukan barat kabur cari tempat mendarat biar selamat kan. Kalau kapal Jepang tembak dududududud gitu. Oh, dia malah nyari kapal musuh ditabrakin. Biar setidaknya dia mati, musuhnya juga mati. Itu waktu itu kita Gitu. nonton apa ya? Ada itu Battle of Midway. Oh iya, Midway. Itu kita Iya. nonton di bioskop guys. Cuman bioskopnya sekarang tutup. Udah lama nggak nonton film. Jadi intinya Jepang memang hebatnya begitu. Harus diakui lah. Kan, Ya, tapi itu dia cuman sekarang negara ibaratnya cuman Jepang doang yang tradisinya berani kayak begitu. Yang lain nggak ada yang kayak begitu. Kayak begitu guys. Oh, malah ada yang lebih ngeri juga gitu. Gue nonton film apa gitu, apa cuplikan aja, gue lupa judul filmnya. Intinya pasukan Jepang nih udah kalah persenjataan kalau nggak salah lagi lawan Rusia. Terus? Itu battle-nya di Manchuria tuh kayaknya tuh. Jadi Jepang persenjataannya dikit, punya tank juga dikit. Pasukan Rusia datang dari jauh. Datang udah pakai tank banyak kan ya. Pasukan Jepang pertamanya itu keluarinnya depannya tuh truk doang, truk biasa, cuma buat ibaratnya TB lah. Biar kalau ditembak meriam itu truk, belakangnya tuh pasukan infanteri jalan kaki ngejerin. Nah, truknya ditembakin sama pasukan Rusia, truknya meledak. Kalaupun belum mati supirnya, truknya ditabrakin ke tank musuh. Wah, Nah, biar meledak bareng. Nah, pasukan infanterinya Jepang cuma jalan kaki, bawa granat, bawa dinamit gitu, bawa molotov gitu. Disamperin truknya jalan kaki, lari, teriak, "Panjai!" gitu kan. Terus truknya dilemparin sama botol molotov yang ini nih botol, terus isinya tuh bensin, terus ada ininya kain dibakar, dilemparin. Ada yang nyusup ke bawah tank terus nyalain bom biar tanknya meledak, dianya mati begitu. Waduh, itu gila itu Untung gila. kita udah bukan di zaman itu Nah, guys. itu ngeri itu. Tapi ngeri. menurut gua nggak heran ya kenapa Minamoto ini jadi salah satu hero paling keren di pertama kali main ROK. Betul. Ternyata maksudnya dari historinya dan memang histori negaranya ternyata Iya. kalau untuk perang memang wah gitu kan. Iya, emang Jepang itu Oke, gila-gila sekarang itu. saatnya gua mengomentari avatarnya guys. Mm-mm, Makanya tadi satu coba. nih guys. Gue tuh bingung dia kan Mm-mm.
hero yang paling sakit ya untuk pertama-tama kalian main, ya kan? Kenapa dia backgroundnya warnanya pink, ya kan? Oh, dari tadi gua Sakura. Iya, tapi kan gua nggak Jepang, iniin dia Jepang kalau dia dari identiknya Jepang. Sakura. Betul. Jepang identiknya Sakura. Jadi kurang meco. Ini ada videonya loh, kita tonton dulu. Oh iya, boleh. Aduh, dia malah ngomong, ayo cepetan ngapain tuh. Udah tuh. Wes. Dipanah. Tuh. Aslinya bisa begini kali nih. Gak pusing kali ya. Pusing lah mikirin. Tuh kan Sakura backgroundnya. Keren guys. Kayak gitu. Untuk masalah avatar ya, gue tuh cuma bingung aja kenapa itu dia tuh tinggi sekali. Oh, memang zaman dulu kayak begitu. Topinya makin tinggi makin Zaman bagus. enggak, memang settingannya namanya baju adat lah, ibaratnya cuma baju adat perang gitu, samurai. Oh, Kayak ya udahlah begitu. guys, karena dia sudah banyak berjasa untuk bantu gua buka rally Barbarian Fort, jadi gua accept gitu. Ini ter-accept. Iya. Gitu, guys. Bagus. Nah, Oke, jadi Oke. kita bahas skillnya. Skillnya Kita dulu. bahas historinya aja. Sekian 12 menit. Oke, kita lanjut ya. Skillnya. Oh, jenis hero-nya dulu. Jenis hero-nya itu cavalry, peacekeeping, dan skill. Oke. Ini udah paling gampang lah talentnya. Setelah kita baca ke skill satunya. Kyohachi Ryu. Woi, Kyohachi Ryu. Gue taunya cuman Ryu. Ryu tuh artinya kayak naga lah gitu kalau Oh, Jepang. Iya. Oke, kita baca. Artinya? Nggak tahu. Enggak, maksud gua ini skillnya isinya apa? Ya, ini skill damage, skill aktif. Memberi damage langsung satu kali, damage faktor 1400 kepada target, dan berpeluang 75% memberi damage tambahan faktor target. Faktor damage-nya 600 per detik selama 2 detik. Oke, ya ini oke lah, lumayan bagus. Skill 2, Trial in Kuramadera, meningkatkan kecepatan berjalan unit cavalry sebesar 10% dan attack sebesar 20%. Jadi yang pertama damage-nya berapa? Bagus, 1400 sama damage faktor tambahan 600. Terus 1000. Karena lu udah expertise jadi 1400. Enggak. Nah, di sini 1000. Ini rage, syarat rage. Oh, oke, Syarat rage itu tuh bar buat memulihkan, buat pakai skill. Oke. Itu skill 2-nya juga mantap, skill 1 oke mantap. Skill 3, meningkatkan damage melawan barbarian sebesar 50%. Master of Kendo. Waduh. Oke lah. Ini buat barbarian, maknyus. Buat hero-hero awal memang perlu ini yang ada skill barbarian. Betul. Skill 4-nya God of War. Widih, keren banget nama skill. Kayak Sun Tzu ya? Lupa deh. Normal attack, pasukan berpeluang 10%, meningkatkan damage melawan target selama sebesar 30% selama 3 detik, hanya terjadi setiap 5 detik. Skill yang peluang gini lagi-lagi gue nggak begitu suka karena jarang-jarang guys. Gitu, tapi ya lumayan lah. Expertise-nya itu upgrade skill satunya. Damage faktornya tadinya cuma 50% jadi 75%. Udah itu. Soalnya kan peluang buat buat ngasih damage faktor 600-nya itu tuh kalau nggak expertise cuma 50%, 50-50 lah. Tapi kalau udah ini lumayan 75%. Kemungkinannya lebih besar. Ya, dari 4 kali ibaratnya 3 kali keluar lah skill damage tambahannya. Kayak begitu. Ya, kalau ngeliat dari skillnya ya memang ini hero buat awal-awal game KVK Season 1 memang udah paling ya maknyus lah, memang nggak ada lagi gitu. Ini andalan guys. Betul. Top lah, Betul. top commander gitu ya. Iya. Nah, yang unik orang tuh banyak yang pakai Minamoto, pilihannya tuh banyak. Ada yang pakai skillnya cuman andai kata nih ya low spender. Low spender itu kita pakai cuman 5-1-1-1 bisa. Itu buat KVK Season 1 masih oke buat gebuk-gebukan lah. Open Gitu. battlefield ya. Open field masih bisa, buat hajar Barbarian Fort juga masih bisa, damage-nya udah lumayan dibandingin yang lain-lain gitu. Ada juga bisa yang pakai 5-5-1-1. Berarti dia tuh ngincernya tuh skill satunya mentok, skill 2 mentok, kayak kita punya di 1945 kan begitu. 5-5-1-1. Ya. Itu kan lumayan, ada attack cavalry. Lumayan. 20%. Ini sebenarnya kelebihannya kalau misalkan kalian mau open field bawa cavalry semua, ini lebih bagus naikin 5-5-1-1 karena udah nyala 2 efek ini, efek skill satunya mentok, terus dia ada efek cavalry-nya juga buat jalan sama attack tambahan. Nah, di sini kita nggak ngincernya skill buat barbarian karena peluang. Barbarian ya sudahlah nanti juga ini. Nggak usah dikasih damage tambahan Iya. juga tuh barbarian mati kok. Iya betul, begitu level kita makin kuat kan barbarian juga jadi nggak terlalu sakit gimana. Nah, ya kalau kita bawa pasukan makin banyak. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Ci,
Ada yang nanya memang, Minamoto gue 5111 udah bagus belum buat war? Bisa, kalau ya ibaratnya gini aja, kalian kalau soal war itu nggak usah terlalu pusingin mau pakai hero-nya apa, yang penting kalian partisipasi. Mau pakai epic pun bagus, kalian pakai itu jangan takut troops mati. Kalian pakai Sun Tzu juga oke kok, itu malah maknyus juga, jadi nggak usah terlalu pusing, yang penting partisipasi aja. Karena yang paling penting tuh partisipasinya. Gini aja ibaratnya, Spender Sultan mau sekuat apapun dia cuma bisa bawa 5 march. Betul. Dia dikerubutin sama apa free to play aja 10 orang, jadi juga pusing mau ngincar yang mana duluan. Iya kan? 50 march. Iya, dia pasti kalah juga ujung-ujungnya. Gitu, kan? Jadi kalian yang penting kalian partisipasi aja gitu. Jadi maksudnya tuh tadi kalau misal kalian 5111 ya kan, nggak usah dipaksain 5511, yang ada berantakan. Gitu loh. Jadi kalau udah 5111 ya udah kalian fokus aja pairnya sama siapa gitu. Iya betul. Oke, kita lanjut. Mungkin skill 3-nya dulu. Skill 3-nya juga kalau misalkan skill 4-nya. Tadi kan kalau kita bahas 5511 karena skill 4-nya ini peluang hanya sekedar peluang, jadi ya sudah no problem lah gitu. Dan bedanya mungkin memang di expertise-nya antara peluang 50% dan 75% ini memang lumayan, tapi antara kalau hanya pakai 5511 itu keluarnya sekitar 500 ribuan ya. In rupiah 500 ribuan. Tapi kalau kalian mau upgrade langsung ke expertise itu 3 juta lebih. Gue kesel ya. Jadi ya sudah lah. Ya, gitu. Tapi yang penting jangan pakai Minamoto kalau skillnya 1111. Itu saran saya. Ya jadi intinya kalau menurut gua yang pertama adalah sesuaikan sama kemampuan. Ya jadi kalau misalnya kita jangan kayak ini menurut kita bagus kita beli ini, kalian ya prinsip kita makan dulu baru gesek. Betul, ini pun kita bukan berarti gue main ini langsung beli loh. Betul. Gue main sampai berapa bulan gitu kan ya, udah mau setengah tahun baru kayaknya, enak juga ya orang buka Barbarian Fort gitu kan ya pakai Minamoto cepet gitu ya. Betul. Terus ya udah nabung dulu guys, masukin celengan, gope, abis itu kan buka celengan, bruk, 3 juta, baru beli Minamoto. Celengan ayam guys. Gitu. Jadi talentnya sekarang ya, talent yang paling gampang dan standar buat cavalry. Nih, kalau saran saya ya, ini pasti andai kata first commander nih ya, rejuvenate mentokin, terus clarity mentokin, oke. Terus ada pilihan lagi, kalau kayak gua ini, gua ambil tuh lebih buat nyari yang kecepatan berjalan nih. Tapi kalau mau standarnya ya, kalian mentokin rejuvenate, mentokin clarity, abis itu langsung ke rallying cry. Kalau ini gua lagi nyoba-nyoba aja. Gitu, karena gue Minamoto juga kadang-kadang gue pakai buat secondary bukan first commander, jadi macem-macem. Karena dia udah punya geis kan guys. Iya, jadi kalau misalkan mau jadi first commander, ingat rejuvenate mentokin, clarity mentokin, habis itu udah habis itu mentokin ini merahnya, udah nggak apa-apa, segitu juga lumayan kok. Tapi memang yang merah ini jujur gue juga kurang suka karena dia meningkatkan efeknya itu cuma 10 detik selama memasuki pertempuran. Jadi cuma 2 kali nge-skill. Nah, kayak begitu jujur gue kurang sukanya di situ, makanya ini gue nyoba-nyoba. Tapi menurut gue kalau mau naikin merah ini sampai ini juga bagus nih. Emblazon Shield. Iya, karena ini ngurangin skill damage dari musuh. 3%. Iya, 3%, ini level 1. Kalau mentok pasti lebih gede itu. Coba dong dites itu kalau dia nge-skill Barbarian. Ya sudahlah. Coba Barbarian level 25. Minamoto aja doang sendirian. Oke. Di luar area. Oke. Itu dalam ini aliansi. Nih keluar, adanya yang 24 yang nggak apa-apa lah, 24 juga lumayan. Kita hajar ya. Iya, nanti kan itu ada beberapa ininya. Dulu mah kita norak guys kalau ngelihat Minamoto nge-skill sekian belas ribu Iya, pertama main mah ngelihat damage-nya norak guys. Kayaknya, gede banget damage-nya. Gue pakai Sun Tzu gitu kan ya. Cuman berapa ratus gitu pakai ini. 5.000. Kayak begitu. Rage bar-nya lagi naik. Rage bar-nya lagi naik kan tuh. Rage bar penuh baru dia nge-skill. 10.000, 4.000, 3.000. Iya, kayak begitu guys. Tuh. Ya, itu kan nggak keluar kan, itu kemungkinan yang keempat ya, skill keempat. Iya, skill keempatnya lagi nggak provoke lah, ibaratnya damage-nya nggak keluar semua. Nggak keluar, ya nggak totalitas lah itu. Memang kadang Minamoto begitu.
Cuman memang kalau lagi keluar semua damage-nya enak, gitulah. Jadi ini Minamoto temennya sama siapa? Nah, kalau buat Minamoto temennya sama siapa? Kalau kalian Sultan ada budget lebih bisa beli daily ini nih, apa namanya nih, promo harian. Kalian Minamoto dan Chow Chow kalian mentokin kalau kalian punya budget ya buat beli ini. Oke, ini satu hari berapa? Ini kan 15, ini 30, ini 45. Berapa tuh? 45 kali 2 berarti 90 ribuan sehari ini. Buat patung Chow Chow. Tapi kalau misalkan nih ya kalian pakai Minamotonya kayak kita gitu loh, spender. Ya, kayak kita kan di 1945 kan 5511. Menurut gua ya paling bagus dia tuh dipasangin sama Pelagius. Karena fokusnya maininnya ke damage faktor tambahannya yang gua cari juga. Sebenarnya Minamoto ini ya kayak tadi gua bilang sama Osman itu pun bisa, sama Belisarius juga masih bisa, tapi menurut gua kurang bagus sih sama Belisarius sih. Sampai Pelagius menurut gua sih ya paling bagusnya. Ya tuh. Dia ada damage faktor tambahan juga, terus dia ada range-nya juga. Betul. Nanti kalian coba cek di video Pelagius Betul. sendiri. Intinya Minamoto dan Pelagius lumayan bagus. Ya bisa, gue kan pakai Genghis kan gue pakein second-nya Minamoto. Ya. Itu mah tergantung aja maunya dinaikinnya apa maksudnya aja. Kan nggak semua orang tahu. Betul. Minamoto kan taunya Legend itu harus jadi first. Tapi kalau misalkan kalian Legendnya udah bisa dipairingin ya boleh. Gitu. Dua-duanya Legend guys. Jangan sampai Pelagius belakangnya Minamoto. Tapi memang begitu KVK masuk season 2, season 3, Minamoto itu tuh udah lebih ke yang tadi kayak gue tadi lo bilang buat jadi secondary gitu, atau enggak jadi buat hajar barbarian gitu, buat hajar unit netral karena damage unit netralnya gede 50%. KVK bisa hajar bangunan-bangunannya atau betul, kalau kalian hajar pas gitu, hajar nanti mau hajar Ziggurat pakai Minamoto Chow Chow juga mantep itu. Pokoknya hajar-hajar yang unit netral itu mantep Minamoto dan Chow Chow ya. Oke guys. Gitu. Jadi talentnya sudah ada, Rejuvenate sama ini Clarity. Kalau mau standar mentokin Rallying Cry, kalau mau coba-coba sendiri ya boleh silakan. Jangan lupa guys, First Commander dipakein baju ya, dipakein equipment. Iya betul. Oke, setuju. Udah itu aja ya. Iya. Nah guys, sekian untuk pembahasan kita mengenai Manimoto. Nah buat kalian yang masih galau bisa dipertimbangkan, lihat lagi ke kingdom kalian itu. Kalau masih kingdom muda mungkin masih worth it buat ya, belinya untuk beli. kok. Tapi kalau misalnya udah KVK kedua, ketiga, keempat, kayaknya mungkin bisa fokus ke yang lain kali ya. Nggak usah kayak menggebu-gebu harus expertise gitu kan. Karena itu lumayan mahal. Lumayan loh guys. Lumayan. Kalau kita makan Indomie soto bisa. Bayangin aja kalau misalkan sekali makan Indomie di warung 10.000 Indomie goreng double gitu 3 juta, bisa 300 kali makan kalian. 300 bisa setahun satu ya. Iya, nyari setahun itu makan Indomie goreng double. Guys, sekian untuk pembahasan kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dah. Dadah.